Pernahkah kamu berhenti sejenak, lalu bertanya dalam hatimu, mengapa kita selalu diajarkan untuk memulai segala sesuatu dengan satu kalimat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah karena ia hanyalah kebiasaan turun-temurun? Atau apakah ada sesuatu yang jauh lebih dalam tersembunyi di baliknya? Sebuah rahasia yang selama ini kita ucapkan, tapi tak pernah benar-benar kita mengerti. Kalimat ini terdengar lembut, tapi apa jadinya jika ternyata ia adalah kunci dari ketenangan yang selama ini kita cari? Apa jadinya jika tiga kata ini bisa mengubah cara kita memandang hidup, menerima luka, dan berjalan bersama takdir? Di balik kalimat suci ini, tersembunyi pintu menuju kebijaksanaan tertinggi. Tapi untuk memasukinya, kita harus melepaskan kebisingan dunia dan masuk ke ruang sunyi dalam jiwa kita sendiri. Dalam perjalanan panjang ini, aku ingin mengajakmu menyelami makna yang tak tertulis, mendengar bisikan halus yang tak terdengar, dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupmu, mengerti mengapa kalimat ini diawali dengan nama Allah. Bersiaplah, karena apa yang akan kamu dengar mungkin akan mengubah cara kamu memulai setiap langkah selama sisa hidupmu. Bab 1. Pintu Gerbang Cahaya. Mengapa harus bismillah? Pernahkah kita bertanya, mengapa segala sesuatu yang dimulai dengan bismillah terasa berbeda? Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, ada getaran halus di dada yang terasa seperti pelukan langit kepada jiwa kita yang lelah. Dalam kata itu tersimpan rahasia tertua semesta, sebuah ikrar halus antara hamba dan Tuhannya. Bismillah bukan sekadar lafaz pembuka kegiatan, melainkan pintu gerbang yang mengantar ruh kita ke hadirat yang maha ada. Ia adalah bentuk kesadaran terdalam bahwa kita bukanlah penguasa atas hidup ini, melainkan hanya penumpang yang berserah pada takdir agung yang telah ditulis dengan cinta. Dalam dunia yang penuh ambisi, persaingan, dan ketergesaan, banyak yang lupa untuk berhenti sejenak dan mengingat nama Tuhan mereka. Segalanya dikejar, semuanya dipacu, seolah dunia ini akan memberi kebahagiaan abadi. Tapi hati tetap kosong, jiwa tetap merasa lapar. Disinilah letak kekuatan bismillah. Ia adalah pengingat bahwa semua upaya manusia hanya berarti jika disertai dengan niat yang lurus dan sandaran kepada yang maha penentu. Ketika seseorang memulai dengan bismillah, ia seperti mengatakan pada dirinya sendiri, "Aku tidak sendiri. Aku tidak harus kuat sendirian, ada yang maha menyertai." Bismillah adalah benih keikhlasan. Ia menanamkan niat murni dalam hati yang seringkali keruh oleh hasrat duniawi. Tanpa bismillah, kita mudah merasa bahwa semua pencapaian adalah milik kita sendiri, dan semua kegagalan adalah kutukan atas kekurangan. Tapi saat kita menyerahkan segalanya kepadanya sejak awal, maka keberhasilan tidak membuat kita sombong. Dan kegagalan tidak membuat kita hancur. Karena kita tahu, semua hanya bagian dari skenario Tuhan yang jauh lebih luas daripada apa yang bisa kita pahami dengan akal terbatas ini. Bayangkan sebuah kehidupan di mana setiap langkah diawali dengan kesadaran akan kehadiran ilahi. Makan dengan bismillah, bekerja dengan bismillah, mencintai dengan bismillah, bahkan menangis dan bangkit pun dengan bismillah. Betapa terarahnya hidup ini jika setiap detiknya adalah ibadah. Betapa damainya jiwa yang tidak melangkah sendiri, tapi selalu membawa serta nama yang maha lembut dan maha kuasa. Bismillah menjadikan setiap tindakan, sekecil apapun, bermakna kekal di sisi Tuhan. Ia menyucikan yang biasa menjadi luar biasa. Maka janganlah kita anggap ringan sebuah lafaz yang telah Allah tempatkan di awal setiap wahyu, di awal setiap langkah Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim adalah pembuka surah, tapi juga pembuka hati. Ia mengajak kita untuk kembali, bukan sekadar pada Tuhan, tapi juga pada fitrah kita sebagai hamba yang lemah namun dicintai. Mulailah harimu, pekerjaanmu, langkahmu dengan bismillah. Bukan karena itu adalah tradisi, tapi karena di balik lafaz itu ada cahaya yang menuntun, ada rahasia yang menenangkan, dan ada cinta yang tak pernah meninggalkan. Bab 2. Ar-Rahman, cinta yang meliputi segalanya. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita tidak sekadar menyebut nama Tuhan,
kita sedang menyebut satu sifatnya yang paling luas, Ar-Rahman. Sifat yang melampaui batas pemahaman manusia, sebab ia tidak terbatas pada siapa yang layak atau siapa yang tidak. Ia adalah cinta yang melimpah seperti lautan tanpa pantai, seperti langit yang tidak pernah berhenti menaungi bumi, bahkan ketika bumi berbuat kerusakan padanya. Ar-Rahman bukan hanya kasih, ia adalah kasih tanpa prasyarat, kasih yang mengalir tanpa henti, bahkan ketika kita lupa untuk mengucap syukur. Ia adalah nafas pertama kita saat dilahirkan, detak jantung yang terus berdetak tanpa kita minta, dan udara yang kita hirup tanpa pernah kita bayar. Cinta Ar-Rahman tidak memilih, tidak memilah, tidak menghitung. Ia mengalir pada mereka yang taat maupun yang lalai, yang percaya maupun yang masih ragu. Ia turun pada petani yang jujur, pada pedagang yang menipu, pada anak-anak yang bermain riang, dan juga pada mereka yang terjebak dalam gelapnya dosa. Bukan karena Tuhan setuju pada semua perbuatan, tapi karena kasih-Nya tidak menunggu kita menjadi sempurna. Ia datang terlebih dahulu, mengingatkan kita bahwa bahkan di dalam keterpurukan, kita tetap dicintai. Dan dari cinta itu, tumbuh harapan bahwa perubahan selalu mungkin. Dalam sifat Ar-Rahman, kita menemukan wajah Tuhan yang paling dekat. Bukan Tuhan yang murka, bukan Tuhan yang menghukum, tapi Tuhan yang menggenggam hati kita, yang retak. Ia menyapa lewat kelembutan hujan yang turun saat kekeringan, lewat senyum seorang asing di tengah hari yang kelabu, lewat rasa damai yang tak kita mengerti tiba-tiba hadir di malam yang gelap. Semua itu bukan kebetulan, tapi tanda-tanda kecil bahwa Ar-Rahman sedang bekerja. Bahwa kasih Tuhan tidak melulu datang dalam bentuk besar, tapi juga dalam isyarat-isyarat sunyi yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang peka. Namun kasih sayang Ar-Rahman bukan berarti hidup tanpa ujian. Justru karena cintanya, kita diuji. Seperti seorang ayah yang membiarkan anaknya belajar berjalan, jatuh dan berdiri kembali. Ar-Rahman tidak memanjakan kita, tapi mendewasakan. Ia tidak menjanjikan hidup yang mudah, tapi hidup yang berarti. Di balik setiap kesulitan, ia menyelipkan kesempatan untuk tumbuh. Di balik setiap kehilangan, ia menghadirkan ruang untuk menemukan makna. Dan dalam setiap air mata, ia menitipkan kilau cahaya yang akan menuntun kita pulang. Maka saat kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sadarlah bahwa kita sedang memanggil cinta yang tak mengenal batas. Kita sedang membasuh hati dengan kelembutan yang telah ada sejak sebelum kita lahir. Jangan remehkan kalimat ini, karena dalam Ar-Rahman ada jaminan bahwa tidak ada satupun hamba yang terlalu jauh untuk dicintai kembali. Dan di dalam cinta yang sebesar itu, kita belajar untuk memaafkan, untuk bersabar, dan untuk mencintai kehidupan ini. Sekalipun tidak selalu sesuai keinginan. Karena selama Ar-Rahman masih kita sebut, maka harapan tak akan pernah mati. Bab 3. Ar-Rahim, kasih sayang yang dipilihkan. Jika Ar-Rahman adalah kasih yang meliputi semua makhluk tanpa kecuali, maka Ar-Rahim adalah kasih yang dipilihkan, kasih yang spesial, selektif, dan bersifat sangat personal. Dalam setiap pengucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita memanggil dua sisi cinta Tuhan, satu yang menyelimuti segalanya, dan satu lagi yang mendekap hati-hati tertentu dengan kelembutan yang hanya mereka yang percaya dan kembali akan merasakannya. Ar-Rahim bukan tentang limpahan, tapi tentang kedekatan. Ia hadir bukan di mana-mana, melainkan di dalam. Di dalam dada orang yang percaya, berharap, dan mencintai Tuhannya dalam diam dan dalam kesetiaan yang tidak dipamerkan. Ar-Rahim adalah kasih yang tidak selalu tampak sebagai kemudahan. Kadang ia datang dalam bentuk keterlambatan yang menyelamatkan. Kadang ia menjelma dalam sebuah kegagalan hanya untuk menjauhkan kita dari kehancuran yang tidak kita lihat. Ia adalah tangan lembut yang menahan kita agar tidak terlalu cepat, agar tidak terlalu tinggi, agar tidak terlalu jauh dari jalan yang telah ditetapkan untuk jiwa kita. Ar-Rahim adalah kasih sayang yang tidak selalu dimengerti pada awalnya, tapi baru disadari nilainya setelah kita menoleh ke belakang dan berkata, andai saja saat itu aku tahu, aku akan lebih bersyukur. Berbeda dengan Ar-Rahman yang menyentuh semua makhluk tanpa pandang bulu, Ar-Rahim menyentuh hati yang berserah, yang tunduk, yang kembali. Ia adalah rahmat yang ditanamkan di jiwa orang-orang yang berjalan dalam gelap, tapi tetap membawa lilin iman dalam genggamannya.
Ia adalah jawaban bagi doa yang tidak dilafazkan, namun hanya dipendam dalam tangis malam yang panjang. Ar-Rahim adalah bisikan lembut di antara kebisingan dunia, suara halus yang berkata, "Aku tahu kau lelah, tapi aku bersamamu." Dan saat hidup terasa berat, saat jalan tampak buntu, saat semua logika tidak lagi bisa memberi jawaban, disitulah Ar-Rahim menjadi nyata. Ia menenangkan hati yang gelisah, bukan dengan menyelesaikan semua masalah, tapi dengan menghadirkan ketenangan untuk menjalaninya. Kadang Ar-Rahim bukan tentang mengubah keadaan, tapi tentang mengubah pandangan kita terhadap keadaan itu. Bukan tentang membebaskan dari beban, tapi tentang memberikan bahu yang cukup kuat untuk memikulnya. Dan hanya mereka yang mengizinkan diri untuk percaya yang akan merasakan kelembutan itu di tengah badai. Maka ketika lidah kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, sadarlah bahwa kita sedang memanggil Tuhan yang mencintai secara pribadi, yang tidak hanya mengetahui nama kita, tapi juga luka kita, yang tidak hanya mendengar ucapan kita, tapi juga memahami diam kita. Ar-Rahim adalah bagian dari cinta Tuhan yang begitu rahasia, begitu sunyi, namun sangat nyata. Ia tidak datang dengan dentuman, tapi dengan kelembutan. Dan bagi siapapun yang terus mengingatnya, maka kasih itu akan selalu mengalir, mengisi ruang-ruang kosong di hati yang bahkan tidak kita sadari sedang retak. Bab 4. Menyebut namanya, menyentuh keabadian. Di dunia yang serba cepat ini, kita begitu mudah teralihkan oleh suara-suara dunia, oleh kekhawatiran, oleh ambisi, oleh tuntutan hidup yang tidak pernah selesai. Kita bicara sepanjang hari, menyebut banyak nama, memikirkan banyak hal, namun sering lupa menyebut satu nama yang membuat segala sesuatu menjadi berarti, nama Tuhan kita. Maka ketika kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita sesungguhnya sedang menenggelamkan seluruh kegaduhan batin dalam keheningan paling hakiki, sebuah panggilan jiwa kepada Sang Pemilik segala. Dalam sebutan itu, waktu seolah berhenti, pikiran menunduk, hati terdiam, karena kita tahu kita sedang menyentuh sesuatu yang kekal. Menyebut nama Tuhan bukan hanya ibadah, ia adalah pengakuan terdalam akan keterbatasan diri kita. Kita menyebutnya bukan karena ia lupa, tapi karena kitalah yang sering lupa. Kita ucapkan namanya bukan untuk mengingatkan Tuhan atas keberadaan kita, tapi untuk mengingatkan diri bahwa kita tak pernah benar-benar sendiri. Saat lidah menyebut nama Allah, ruh kita sesungguhnya sedang membuka jendela ke langit. Kita sedang mengizinkan cahaya masuk, meski hati sedang penuh kabut. Namanya adalah kunci yang membuka kembali ruang-ruang iman yang terkunci karena luka dan kelelahan. Sebagian orang mungkin bertanya, apa gunanya menyebut nama Tuhan dalam setiap aktivitas, bahkan dalam hal-hal kecil seperti makan, menulis, atau membuka pintu? Tapi justru disitulah letak keindahannya. Tuhan tidak ingin hanya hadir dalam sujud panjang atau lantunan doa yang megah. Ia ingin hadir dalam detik-detik biasa kita, dalam langkah-langkah sederhana yang justru paling sering dilupakan. Karena dalam menyebut namanya, kita sedang mengikat seluruh aktivitas kita pada makna yang lebih besar. Kita sedang berkata, "Ya Tuhan, aku tak ingin sekadar hidup. Aku ingin hidup dalam rangkulan-Mu." Mereka yang membiasakan diri menyebut nama Tuhan bukan berarti tidak punya masalah, tapi mereka memiliki sumber kekuatan yang tak terlihat oleh mata dunia. Setiap bismillah yang diucapkan dengan hati adalah tameng dari keputusasaan, pelindung dari kesombongan, dan jembatan menuju ketenangan. Kalimat ini sederhana, tapi mampu mengubah cara kita memandang hidup. Ia mengubah makan menjadi ibadah, pekerjaan menjadi pengabdian, dan musibah menjadi pelajaran. Bahkan ia bisa mengubah tangisan menjadi doa, dan kesepian menjadi pertemuan paling rahasia dengan Tuhan. Sungguh, menyebut namanya adalah perbuatan kecil yang menyentuh keabadian. Sebab di saat semua yang kita miliki akan sirna, nama Tuhan tetap kekal. Dan siapapun yang terus menyebut nama itu, hatinya akan dipelihara dari kegelapan. Maka jangan pernah remehkan satu bismillah yang kau ucapkan di pagi yang sunyi atau di tengah keraguanmu. Karena bisa jadi dari satu ucapan itulah Tuhan membuka pintu yang tak kau duga, menguatkan kakimu saat hampir menyerah, dan menyembuhkan luka yang bahkan tak sempat kau tangisi. Satu nama, tapi ia cukup untuk segalanya.
Bab 5. Di antara kesibukan dunia dan ketundukan jiwa. Dalam pusaran hidup yang penuh hiruk-pikuk ini, seringkali kita merasa ditarik oleh begitu banyak arah. Pekerjaan, tanggung jawab, urusan pribadi, harapan orang lain, semua seperti menuntut bagian dari diri kita yang terbatas. Hari-hari berlalu dengan cepat dan tanpa sadar kita menjalani hidup layaknya mesin yang bergerak tanpa jeda. Dalam keadaan seperti itu, Bismillahirrahmanirrahim hadir bukan hanya sebagai kalimat pembuka, tapi sebagai rem yang membuat kita berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan menyadari bahwa kita tidak diciptakan hanya untuk sibuk. Ada ketenangan yang harus diperjuangkan, ada jiwa yang harus dilindungi. Bismillah mengajarkan kita untuk menempatkan Tuhan di tengah segala kesibukan, bukan di pinggirannya. Betapa sering kita menjadikan ibadah sebagai sisa waktu, doa sebagai pelengkap rutinitas, dan menyebut namanya hanya ketika terdesak. Tapi Bismillah yang sejati adalah deklarasi batin bahwa setiap langkah sekecil apapun harus dimulai dengan ketundukan. Dengan itu pekerjaan bukan sekadar mencari rezeki, tapi bentuk penghambaan. Bertemu orang bukan hanya hubungan sosial, tapi bisa jadi wasilah berkah. Bahkan istirahat, jika diawali dengan namanya, berubah menjadi bentuk syukur yang tulus atas tubuh yang tak henti bekerja. Jiwa manusia tidak diciptakan untuk kelelahan yang terus-menerus. Ia butuh tempat kembali, butuh ruang hening di mana suara dunia meredup, dan hanya ada satu nama yang tetap bergema, nama Tuhan. Dalam Bismillah terkandung ajakan untuk kembali, bukan mundur dari tanggung jawab, tapi kembali kepada niat yang murni. Kembali kepada kesadaran bahwa kita bukan sekadar pelaku dalam drama dunia, tapi hamba yang sedang diuji di panggung yang telah diatur dengan bijaksana. Dan dalam kembali itu, kita menemukan kedamaian yang tidak akan bisa dibeli oleh pencapaian, jabatan, atau pengakuan manusia. Bayangkan, jika setiap pekerjaan, setiap percakapan, setiap keputusan besar ataupun kecil dimulai dengan Bismillah. Betapa banyaknya kesalahan yang bisa dicegah. Betapa banyaknya amarah yang bisa dilembutkan. Karena menyebut nama Tuhan sebelum bertindak, membuat kita bertanya, apakah ini benar? Apakah ini diridai? Itulah ketundukan yang tersembunyi di balik lafaz pendek itu. Sebuah pengakuan bahwa kita butuh bimbingan, bahwa kita tidak ingin sekadar berhasil di mata manusia, tapi juga ingin selamat di hadapannya. Dan dari situlah kebijaksanaan lahir, dari hati yang selalu tunduk sebelum melangkah. Maka ketika dunia terus memanggil-manggil dengan 1000 urusan, jawablah dengan Bismillah. Biarkan nama Tuhan menjadi jangkar yang menstabilkanmu saat angin kehidupan mengguncang. Ketika semua orang berlomba-lomba untuk lebih cepat, lebih banyak, lebih tinggi, katakan Bismillah dan tetap melangkah dengan tenang karena engkau tahu arahmu lebih penting daripada kecepatanmu. Kesibukan tidak harus menjauhkan kita dari Tuhan jika setiap kesibukan kita mulai dengan mengingatnya. Dan barangkali itulah rahasia paling indah dari kalimat ini. Ia tidak membuat dunia hilang, tapi justru membuat dunia menjadi sarana menuju akhirat dengan penuh makna. Bab 6. Rahasia ketenangan yang tidak bisa dicuri. Ada satu hal yang tidak dimiliki oleh semua orang, meskipun mereka punya segalanya. Ia tidak dijual di pasar, tidak diwariskan oleh harta, dan tidak bisa direbut oleh kekuasaan, ketenangan. Dunia mengejar kebahagiaan, tapi mereka lupa bahwa kebahagiaan bisa fana, mudah goyah, dan bergantung pada keadaan luar. Tapi ketenangan, itulah harta sejati yang tidak tergantung pada dunia luar. Dan ketenangan itu berawal dari satu hal, keyakinan. Keyakinan bahwa hidup ini bukan semata hasil upaya manusia, tetapi bagian dari skenario ilahi yang sempurna. Saat seseorang memulai harinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, ia telah memilih untuk hidup dengan sandaran, bukan dengan kegelisahan. Bismillah bukan hanya kalimat pembuka, ia adalah perisai batin. Ia menanamkan keyakinan halus namun kuat bahwa apapun yang akan terjadi setelahnya, telah dia ketahui, telah dia ukur, dan telah dia titipkan makna di dalamnya. Maka orang yang hatinya terbiasa dengan Bismillah akan tetap tenang, meski pekerjaan tak sesuai harapan, meski hasil tak datang sesuai rencana. Karena ia tahu
Ketenangan bukan berasal dari keberhasilan, tapi dari rasa percaya. Dan kepercayaan itu diperbarui setiap kali lidahnya menyebut nama Tuhan dengan penuh penghayatan. Dalam dunia yang membuat kita merasa harus selalu membuktikan diri, kalimat ini mengajarkan untuk melepaskan sedikit demi sedikit beban yang bukan milik kita. Bismillah adalah pengingat bahwa kita tidak harus kuat sepanjang waktu, tidak harus tahu segalanya, dan tidak harus menyelesaikan semua urusan dengan sempurna. Terkadang, cukup dengan berusaha sebaik mungkin, lalu menyerahkan hasilnya kepada Dia yang lebih tahu apa yang terbaik. Dan di sanalah ketenangan itu hadir, bukan karena semuanya mudah, tapi karena semuanya berada dalam penjagaan Tuhan. Inilah ketenangan yang tidak bisa dicuri oleh kegagalan, tidak bisa diusik oleh opini orang, dan tidak bisa diganggu oleh masa depan yang belum pasti. Cobalah perhatikan orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang setiap langkahnya disertai zikir dan keikhlasan. Wajah mereka tenang, bukan karena hidup mereka tanpa ujian, tapi karena mereka telah belajar bahwa segala sesuatu ketika diawali dan disandarkan pada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mereka tahu bahwa setiap musibah adalah pesan cinta, setiap keterlambatan adalah bentuk penjagaan, dan setiap penolakan adalah jalan lain yang lebih benar. Dan semua itu dimulai dari kebiasaan menyebut namanya, dari memilih untuk percaya bahkan ketika hati ragu, dari memilih untuk tetap bersyukur bahkan ketika jiwa lelah. Maka jika engkau merasa hatimu gundah, langkahmu ragu, dan pikiranmu kacau, duduklah sejenak. Tarik napas perlahan, dan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Biarkan kalimat itu turun ke dalam dada seperti hujan yang menenangkan tanah yang retak. Biarkan ia menghapus kegelisahan yang tak perlu dan membasuh luka yang tak terlihat. Karena di balik kalimat sederhana itu, tersembunyi rahasia ketenangan yang tidak bisa dicuri siapapun, bahwa hidup ini dipimpin oleh kasih sayang Tuhan, dan siapapun yang bersandar padanya akan menemukan kedamaian bahkan di tengah kekacauan. Bab 7. Ketundukan, jalan sunyi menuju kemuliaan. Ketika seseorang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ia sebenarnya sedang melatih dirinya untuk tunduk. Tunduk bukan berarti kalah. Tunduk bukan tentang menyerah tanpa perlawanan, tapi tunduk dalam dimensi rohani adalah pengakuan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada logika, lebih luas daripada rencana, dan lebih halus daripada keinginan. Ketundukan bukan kelemahan, justru disitulah kemuliaan manusia dimulai. Dalam setiap bismillah, seorang hamba menyerahkan keakuannya, mengakui bahwa ia adalah ciptaan, bukan pengendali. Dan dari situ, pintu kemuliaan terbuka. Ketika manusia tidak lagi berperang dengan takdir, melainkan berjalan bersamanya dengan iman yang lembut. Dunia hari ini membanggakan kendali. Semua harus diatur, dikontrol, direncanakan dengan rinci. Tapi berapa banyak yang justru tenggelam dalam rasa cemas karena terlalu ingin memegang segalanya. Dalam Bismillah, kita belajar untuk tetap berusaha, namun tidak menggenggam hasil terlalu erat. Kita belajar berjalan, tapi tidak menuntut arah selalu sesuai peta kita. Ketundukan yang dimaksud bukan pasrah membuta, tapi sikap batin yang percaya bahwa kadang yang tampak sebagai kehilangan adalah perlindungan. Kadang jalan memutar yang membuat kita lelah, justru menyelamatkan kita dari jurang yang tak terlihat. Ketundukan bukan ketidaktahuan, tapi kebijaksanaan untuk menerima yang tak bisa dijelaskan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim adalah pembelajaran halus setiap hari untuk meletakkan ego. Ego yang sering merasa bisa, merasa tahu, merasa kuat. Ketika kita ucapkan kalimat itu sebelum memulai sesuatu, kita sedang berkata, "Aku akan melakukan bagianku, tapi aku tahu bukan aku yang mengatur hasilnya." Inilah seni hidup yang damai, mengerahkan upaya sebaik mungkin, lalu mundur selangkah dengan tenang, dan membiarkan Tuhan yang melanjutkan urusannya. Ketika seseorang hidup dengan cara ini, hidupnya tidak lagi didikte oleh hasil, tapi oleh makna. Ia tidak lagi mengejar dunia karena takut kehilangan, tapi mengejar ridha karena tahu siapa yang memegang segalanya. Ketundukan dalam Bismillah juga menjadikan manusia lebih lembut. Ia tidak lagi sibuk menghakimi kehidupan orang lain, karena sadar bahwa semua orang sedang menjalani takdir masing-masing.
Ia menjadi lebih sabar karena percaya bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Ia menjadi lebih rendah hati karena tahu bahwa apapun yang berhasil ia capai bukan semata kepintarannya, tapi karena ada izin dari langit yang turun tanpa suara. Dan disitulah ketenangan menyelinap, bukan dari keberhasilan luar, tapi dari penerimaan dalam. Inilah kemuliaan dalam ketundukan, bukan menjadi tinggi di mata manusia, tapi menjadi dekat di hadapan Tuhan. Maka saat lidahmu melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, biarlah hatimu juga melafazkan hal yang sama. Biarkan ia menjadi lebih lunak, lebih lapang, lebih siap menerima apapun yang datang. Karena siapapun yang mampu tunduk akan dibimbing ke Bab 8. Di balik takdir yang tak dimengerti. Ada masa-masa dalam hidup ini ketika semua terasa tidak masuk akal. Doa sudah dilangitkan, usaha sudah dicurahkan, tapi kenyataan justru membawa kita ke arah yang sama sekali berbeda dari harapan. Di titik seperti itu, mulut terasa berat mengucap syukur dan hati mulai bertanya, mengapa? Tapi justru pada masa seperti itulah Bismillahirrahmanirrahim menjadi kalimat yang menyelamatkan jiwa. Ia bukan lagi sekadar awal, tapi pegangan. Sebuah tali halus yang mengikat hati agar tidak lepas dari Tuhan ketika semuanya terasa runtuh. Dalam Bismillah tersimpan keyakinan bahwa meskipun aku tidak mengerti jalan ini, aku percaya Engkau tidak pernah salah memilih arah. Takdir bukan selalu tentang apa yang kita sukai. Terkadang ia datang dalam bentuk kehilangan, dalam rasa sakit, dalam keterlambatan, bahkan dalam penolakan yang menyakitkan. Tapi takdir yang dibuka dengan Bismillah adalah takdir yang dibingkai oleh kasih. Mungkin hasilnya tak sesuai harapan, tapi jalan itu tetap suci karena niatnya diserahkan kepada Tuhan. Di balik takdir yang tak dimengerti, ada proses pembentukan diri yang tidak bisa digantikan oleh kemudahan. Ada pembelajaran yang hanya muncul lewat luka, dan seringkali kita hanya menyadari kebaikannya setelah waktu berlalu saat kita melihat ke belakang dan berkata, andai waktu itu jalannya seperti yang aku mau, mungkin aku tak pernah sampai ke tempat ini. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim bukan jaminan bahwa segalanya akan mudah, tapi jaminan bahwa engkau tidak akan sendirian. Ia adalah pengingat bahwa setiap detik dalam perjalanan ini diawasi, dijaga, dan ditata oleh Tuhan yang Maha Penyayang. Dan ketika segala yang terjadi terasa membingungkan, Bismillah mengajarkan satu hal, berjalan saja walau langkahmu ragu. Karena tidak semua takdir bisa dimengerti, tapi semuanya bisa dipercayai. Ibarat seorang anak kecil yang tidak mengerti mengapa harus disuntik, tapi tetap memeluk ibunya, karena cinta tidak selalu harus dimengerti untuk dijalani. Kita pun demikian kepada Tuhan, teruslah melangkah meski dalam gelap. Hidup ini tidak dimaksudkan untuk selalu jelas. Kadang Tuhan sengaja menyembunyikan hikmah agar kita belajar berserah. Kadang kita harus gagal dulu untuk memahami arti sabar. Kadang kita kehilangan dulu agar tahu cara mencintai tanpa menggenggam terlalu erat. Dan semua itu dimulai dari kalimat yang sederhana tapi dalam, Bismillahirrahmanirrahim. Ia bukan jimat, ia adalah kunci ketenangan dalam perjalanan yang kadang menyakitkan, kadang membingungkan, tapi selalu bermakna. Jika engkau mulai segala hal dengan namanya, maka jangan takut ketika yang kau temui adalah jalan yang tak sesuai rencana. Karena jalan Tuhan tidak selalu cepat, tapi pasti tepat. Maka ketika hidupmu terasa gelap, dan takdir tampak seperti teka-teki tanpa jawaban, jangan buru-buru marah, duduklah, tenangkan hatimu, dan bisikkan dengan suara paling jujur dari lubuk hatimu, Bismillahirrahmanirrahim. Biarkan kalimat itu menjadi pelita kecil yang menerangi langkahmu. Biarkan ia mengajarkan bahwa keindahan tidak selalu harus langsung terlihat. Kadang ia tertanam dalam sabar yang kau tanam hari ini dan baru berbunga nanti saat waktunya tiba. Percayalah tak ada satupun takdir yang dimulai dengan nama Tuhan kecuali akan berakhir dengan kebaikan. Meski tak kau pahami sekarang, kelak kau akan bersyukur karena tidak semua harapanmu dikabulkan dengan cara yang kau inginkan. Bab 9. Mengubah luka menjadi doa, mengubah doa menjadi cahaya. Setiap orang memikul lukanya masing-masing. Ada luka yang dibiarkan sembuh, ada yang disangkal, dan ada yang disimpan begitu dalam hingga tak lagi terasa. Meski tetap mengubah cara seseorang tersenyum,
mencinta dan mempercayai hidup. Tetapi dalam luka itu, ada potensi suci yang seringkali tak kita sadari. Luka adalah ruang kosong yang bisa diisi dengan keikhlasan, dan keikhlasan bisa melahirkan doa. Disinilah Bismillahirrahmanirrahim menunjukkan perannya yang paling sunyi dan dalam, menjadi jembatan antara rasa sakit manusia dan kelembutan langit. Kalimat itu mengajarkan bahwa bahkan dari luka terdalam bisa lahir cahaya yang paling indah, asal kita mau membawanya kepada Tuhan, bukan menyimpannya sendirian. Bismillah bukan hanya kalimat pembuka untuk hal-hal besar dalam hidup. Ia adalah awal dari setiap tangisan yang tidak terdengar, dari setiap doa yang tak tahu harus dimulai dari mana. Kadang seseorang tidak tahu bagaimana cara berdoa. Kata-katanya tercekat, pikirannya bercampur dengan duka. Tapi ketika ia berkata, Bismillahirrahmanirrahim, ia sejatinya sedang mengatakan, aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku ingin engkau hadir. Dan itu cukup. Tuhan tidak menunggu kata-kata indah. Dia menunggu kejujuran. Dan tidak ada yang lebih jujur dari doa yang tumbuh dari luka. Dimulai dengan namanya dan diserahkan dengan air mata yang tidak dipertontonkan kepada siapapun. Ada kekuatan misterius yang muncul ketika seseorang menjadikan luka sebagai bahan bakar doanya. Dunia mungkin tak berubah, tapi jiwanya berubah. Ia mulai menerima, ia mulai memahami, ia mulai memaafkan orang lain, bahkan dirinya sendiri. Bismillah yang keluar dari hati yang remuk adalah bentuk kepasrahan tertinggi, karena tak lagi mencoba mengendalikan segalanya, tapi mulai percaya pada kehendak Tuhan yang lebih luas dari rencana manusia. Dan dari titik inilah cahaya itu lahir. Bukan cahaya yang memukau mata orang lain, tapi cahaya yang hanya bisa dilihat oleh hati yang telah berkali-kali jatuh, tapi memilih untuk bangkit bukan dengan dendam, melainkan dengan keyakinan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa luka yang kita alami sebenarnya sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Sebuah kedewasaan, pemahaman, atau bahkan misi hidup. Tapi hanya jika kita mampu merangkul luka itu dengan kelembutan spiritual. Bismillah bukan untuk melupakan luka, tapi untuk mengarahkan luka itu kepada yang bisa menyembuhkannya. Dan ketika setiap rasa sakit berubah menjadi bisikan kepada Tuhan, maka hidup mulai menemukan maknanya. Kita tidak lagi berjalan dengan kepahitan, tapi dengan harapan. Kita tidak lagi bicara kepada langit dengan marah, tapi dengan rindu. Karena kita tahu, setiap luka yang kita bawa kini sudah menjadi doa, dan setiap doa itu sedang berjalan menuju cahaya. Jadi bila hari ini engkau masih membawa luka yang belum sembuh, jangan biarkan itu menjadi dinding antara dirimu dan Tuhan. Jadikan itu jalan. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan biarkan luka itu berbicara kepadanya lewat doamu. Tidak harus lantang, tidak harus panjang, tapi harus jujur. Tuhan tidak pernah menolak doa yang dilandasi keikhlasan, terutama doa yang lahir dari tempat paling rapuh di dalam dirimu. Dan siapapun yang menjadikan luka sebagai jalan menuju Tuhan akan menemukan bahwa luka itu tak lagi menyakitkan, karena ia telah menjadi cahaya yang menerangi setiap langkah selanjutnya. Bab 10. Kembali pulang ke dalam namanya. Setelah semua perjalanan panjang jiwa ini, melalui makna, ketenangan, ketundukan, luka dan doa, kita sampai pada satu titik di mana kita tak lagi mencari keluar, tapi kembali ke dalam. Dan di dalam itu, kita temukan bahwa segala hal yang selama ini kita kejar, ternyata hanya ingin membawa kita kembali kepada satu hal, namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan sekadar awalan, ia adalah rumah, tempat pulang dari segala kelelahan, tempat diam ketika dunia terlalu bising, tempat duduk ketika jiwa tak tahu harus melangkah kemana. Di balik tiga kata itu ada pelukan yang tak terlihat, pelukan yang tidak pernah menolak siapapun yang ingin kembali. Ada orang yang mengucapkan bismillah setiap hari, tapi belum benar-benar menghayatinya. Namun ada juga yang suatu hari mengucapkannya perlahan, penuh penghayatan, dan hidupnya berubah. Karena kalimat ini bukan tentang kebiasaan semata. Ia tentang kesadaran. Kesadaran bahwa kita bukan pusat dari segala hal, tapi kita adalah bagian dari kasih sayang Tuhan yang luas dan tak terbatas. Kesadaran bahwa dunia ini bukan milik kita untuk dikendalikan sepenuhnya,
tapi tempat kita belajar mencintai tanpa menggenggam, merencanakan tanpa merasa paling tahu, dan menjalani hidup dengan penuh hormat kepada takdir yang telah Dia susun rapi. Kita tidak bisa memilih semua hal dalam hidup, tapi kita bisa memilih bagaimana kita memulainya. Dan memulai apapun dengan bismillah adalah pernyataan bahwa aku ingin berjalan bersamamu, ya Tuhan. Itu doa dalam bentuk paling sederhana, namun paling dalam. Sebuah bisikan batin yang berkata, aku tahu aku terbatas, tapi aku percaya kepadamu yang tak terbatas. Dan dari situlah hidup mulai berubah. Karena hidup yang dimulai dengan namanya akan dituntun menuju hal-hal yang membawa kebaikan. Meski tak selalu instan, meski tak selalu sesuai ekspektasi, tapi selalu cukup dan selalu penuh arti. Kalimat ini, jika diresapi sepenuh hati, bisa menjadi akar dari seluruh ketenangan yang kita butuhkan. Ia adalah rem ketika kita tergesa, pelindung ketika kita takut, penyegar ketika kita lelah. Ia sederhana di lidah, tapi luas dalam makna. Dan setiap kali kita melafalkannya, kita sedang memperbarui ikatan dengan Tuhan. Seolah berkata, aku kembali. Ya, kembali dari ambisi yang melalaikan, dari rencana yang terlalu rumit, dari dunia yang membuat kita lupa bahwa semua ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling benar dalam bersandar. Maka jika setelah semua perjalanan ini engkau bertanya, apa rahasia tertinggi dalam Bismillahirrahmanirrahim? Jawabannya bukan dalam teori, bukan dalam kata-kata indah, tapi dalam kesediaanmu untuk pulang. Pulang ke dalam kesadaran bahwa namanya adalah tempat terbaik untuk memulai, untuk menangis, untuk bangkit, untuk berharap, dan untuk menyerahkan segalanya. Karena siapapun yang benar-benar kembali ke dalam namanya, tidak akan pernah kehilangan arah lagi. Ia mungkin masih tersesat sesekali, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sebab cahaya dari Bismillahirrahmanirrahim akan terus membimbingnya pulang, lembut, perlahan, namun pasti. Dan kini, perjalanan ini sampai di ujungnya, bukan untuk berhenti, tetapi untuk mengajakmu memulai kembali. Dengan kesadaran yang baru, dengan hati yang lebih tenang, dan dengan jiwa yang lebih dekat kepadanya. Kita telah menyelami 10 bab yang tak hanya mengajarkan makna, tapi juga mengetuk sisi terdalam dari hidup ini. Dan pada akhirnya, satu hal menjadi terang, bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan sekadar lafaz pembuka, tapi cermin dari cara kita berserah, mencintai, dan hidup bersama kehendak Tuhan. Mungkin selama ini kita melafalkannya begitu saja, tapi setelah ini, semoga kita tak lagi mengucapkannya dengan tergesa, melainkan dengan penuh sadar. Karena kita tahu, kita sedang menyebut nama yang paling suci, dan menitipkan seluruh hidup kita dalam kasih dan rahmat-Nya. Terima kasih telah berjalan sejauh ini. Jika hatimu tersentuh, biarkan kalimat itu terus hidup dalam setiap langkahmu, sekecil apapun. Karena siapapun yang memulai dengan namanya, tak akan pernah berjalan sendirian. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan-renungan berikutnya. Semoga damai selalu menyertaimu dalam setiap bisikan. Bismillahirrahmanirrahim.